terminologi mengenai nafsu manusia itu banyak, ada Jawa, ada Cina, ada Islam, ada contoh dari Rasulullah sendiri dan dari nabi-nabi yang lain. Semua itu bisa kita pelajari. Misalnya Khalifah 4 juga bisa menjadi jenis karakter-karakter manusia. Tapi intinya satria itu kan orang. Orang itu berarti dia punya potensi, dia punya fungsi satu, fungsi akal atau intelektual. Nomor 2 dia fungsi emosi atau spiritual. Nomor 3 dia punya fungsi mental, baru fungsi fisik atau kanuragan. Jadi nek satria itu ketoke lho Pak ya. Secara akal dia limo ya limo, orang jur limo dadi 6, pol limo iso wani piro? Iso tak 6ke, iso tak 7ke kan gitu. Nah, kalau seorang satria 6 adalah 6, rendeng ya 6, ketiga ya 6, loro ya 6, waras ya 6, duit oke 6 ya tetap 6, gak duit tetap 6, itu satria. Nek ora satria kan gitu. Nah, bahwa ada ukuran macam-macam, ada sidik, fatona, tablik, sidik, amanah, tablik, fatona, ada sedulur papat limo pancer, ada Abu Bakar orang yang kultural, ada Umar orang yang radikal, ada Utsman orang yang mencari keseimbangan, ada Ali orang yang tidak butuh medium, dan itu teori, dan itu cara kita menempuh jalan untuk sampai kepada kesatriaan tadi. Nah, termasuk yang Bapak sebut tadi Howo Songo tadi, itu juga satu pendekatan Jawa yang luar biasa, dan setiap orang atau bangsa boleh mencari pendekatannya, karena awal jalannya itu Allah menunjukkan sabil. Rono lho rek arai rek, kon mlaku urip iku rono, ojo rono itu namanya sabil. Terus Allah sendiri menyediakan jalannya namanya syariat. Ono jalur, ono lajur, ono marka, ono trotoar, ono bahu jalan, ono macam-macam. Allah kasih ya. Kita tinggal tidak melanggar itu. Tapi Allah juga memungkinkan kowe sing penting tekan kono, kowe saiki misalnya dari Trenggalek arep nang Jogja, iso lewat Wonogiri, iso lewat Madiun, boleh silakan. Yang penting kamu sampai ke sana, dan harus lewat jalannya Allah. Sekarang torikot itu bukan kelompok, torikot itu adalah setiap kowe duwe cara berjalan sendiri. Kamu punya cara untuk menempuh jalan. Ono sing nganggo sepeda, ono sing nganggo motor, ono sing nganggo bis, ono sing melaku, ono sing matek aji gandul truk sambil nyolong tebu ya, sak piturute. Itu namanya torikot. Nah, sirot itu adalah tujuan bersama-sama yang kita belum akan capai sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Howo Songo itu pendekatan Jawa yang sangat bagus, karena jangan lupa ya, ojo terus nek Jawa di haram-haramke. Jadi wong kowe ya nganggo misalnya waktu dibagi 7 dari Ahad sampai Sabtu. Nek wong Jawa legi, paing, pon, wage, kliwon. Bahkan di Jawa ada satuan waktu 22, ada 7, ada songo, ono 5. Jawa tuh sangat lengkap. Kalau untuk urusan ini nganggo weton, untuk urusan ini nganggo dino biasa. Tapi turute Jawa sangat lengkap. Makanya sinau Jawa to kowe iki wong-wong Jawa kok gitu. Nah, pendekatan yang beliau kemukakan tadi sangat bagus. Nanti saya mohon dengan sangat setelah saya menjawab semua, Howo Songo tadi diungkap. Jadi kalau Islam ya ada amarah, lawamah, sufiyah, mutmainnah. Itu juga satu cara pendekatan. Itu dalane ben kowe iso tekan kono gitu. Ono meneh di dalam dirimu ada unsur kayu, ada unsur logam, ada unsur angin, ada unsur tanah. Nah, kenalilah itu. Nek Kanjeng Nabi dalam dirimu itu ada cairan sepertiga, ada padatan sepertiga, dan ada kosong sepertiga. Itu juga cara atau itu torikot untuk menempuh jalan. Benar ya? Jadi untuk beliau saya menjawabnya universal seperti itu. Jadi nek satrio pikirannya kudu jujur. Nek ora jujur ora satrio. Mentalnya kudu kendel. Nek kowe ingah-ingi dudu satrio kowe. Yang itu. Terus apa meneh? Spiritualnya kudu tepat. Kudu tepat spiritualnya ya. Nek ora satrio kowe, ora iso mendito, ora iso begawan, ora iso dadi panembahan gitu. Di dalam Jawa ada ajaran yang sangat luar biasa yang tidak dijalankan oleh orang Indonesia. Wong nek wis umur 50 munggah wis mulai mendito, nggih Mas Dalang nggih. Coba anaknya Brawijaya nomor 2, kakaknya Raden Patah itu panglima perang. Kemudian dia
dalam bentrok yang tidak sengaja dia membunuh bapaknya Sunan Kudus yang namanya Sunan Ngudung. Tapi Sunan Kalijogo kemudian mengutus Sunan Kudus dengan 9 orang pasukannya datang ke Mojopahit tidak untuk balas dendam tapi untuk membawa surat Sunan Kalijogo bahwa Sunan Kudus sudah mengikhlaskan bapaknya terbunuh oleh anaknya Brawijaya, ya. Itu satu diplomasi yang luar biasa. Kalau tidak karena suratnya Sunan Kalijogo itu sudah akan terjadi perang besar-besaran antara Demak dengan Mojopahit dan itu tidak terjadi. Nah, itu contoh saja kepada Anda semua bahwa orang Jawa itu punya wacana yang luar biasa dan mestinya Indonesia sinau nang Jawa. Apa meneh Indonesia nang Jawa kowe kudu sinau nang Sunda, nang Madura, nang Mandar, nang Bugis. Itu luar biasa. Demokrasi sebelum Indonesia ada demokrasi Mandar, demokrasi Sunda, demokrasi Jawa. Demokrasi Jawa orang meng nek kowe demokrasi model meng wong ditur meng angka, wong siji angka siji ngono ta. Mbok kowe pinter, kowe pekok, tetep angkane siji ya ra. Dan itu gampang dimanipulasi di kotak suara. Nah, nek wong Jawa ora. Demokrasi itu menyangkut haknya alam, haknya pohon-pohonan, haknya tawon, haknya gajah, sapi, semua haknya tanah. Tanah punya hak untuk hidup subur karena dia ciptaan Allah, kan gitu. Nah, Jawa sangat lengkap demokrasinya, makanya ada Semar. Semar itu dia dewa tertinggi, dihormati bahkan di atas Bathara Guru dan Togog, dihormati oleh semua nggih Mas Langge. Dia Panembahan Ismaya tapi sekaligus dia adalah Semar Badranaya Lurah Karangkedempel. Nah, kalau Anda mengerti fisika, titik Ismaya dan titik Badranaya ini kan satu, bukan dua, berarti kudu mubeng. Jadi rakyat kui adalah pendeta yang tertinggi adalah rakyat. Dan satria itu adalah orang yang mengabdi kepada rakyat, kan gitu kalau ngomong politik kepemimpinan. Maka Semar itu karya demokrasi tertinggi, terhebat sedunia. Tidak pernah ada sedahsyat fenomena Semar itu. Tapi orang Jawa sudah tidak paham, rumah saya ini Semar ki badut dagelan, kan begitu. Padahal luar biasa, dunia harus belajar kepada demokrasinya Sunan Kalijogo.